Mungkin kita-kita yang hadir di masjid merasa topik ini cocok kalau diceramahkan kepada penzina, pemabuk, pecandu narkoba, koruptor, orang-orang yang berbuat maksiat. Masya Allah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu di antara perangkap yang paling mengerikan adalah ketika kita merasa kita adalah salah satu orang yang soleh di muka dunia. Tidak ada orang yang tidak pantas untuk bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita pantas untuk mendapatkan topik taubat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah fi kulli waqt la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwar ghafurur rahim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menghidupkan kita hari ini, memberi kita kesehatan yang memadai dan menyertainya dengan hidayah yang membuat kita masih nikmat berada dalam agama ini. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pantas sekali kita bersalawat kepadanya, karena baginda Nabi berjuang dengan segenap tenaga, dengan semua harta yang beliau miliki, agar risalah kenabian, risalah ketauhidan, informasi tentang Islam sampai kepada umat akhir zaman seperti kita pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah memilih kita menjadi satu di antara sekian banyak orang yang mengikuti Nabi yang mulia ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam simple, sederhana, mudah untuk dicerna. Itu sebabnya orang-orang yang non-muslim begitu ketemu dengan syariat Islam, setelah mereka benar-benar membaca Al-Quran, mereka akan terkejut ternyata Al-Quran itu bicara hal-hal yang tidak serumit yang mereka sangka. Padahal gambaran yang digambarkan oleh media Islam ini terlalu berat sekali. Ternyata semuanya berisi dengan kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang di barat, orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, mereka mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan dengan logika mereka. Salah satu yang mereka lakukan adalah ketika mereka terhubung dengan orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang bermasalah seperti orang-orang yang terganggu mentalnya, orang-orang yang terhubung dengan narkoba, orang-orang yang candu alkohol dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya akan mengajak orang ini untuk berkumpul, duduk melingkar. Kemudian ada salah satu di antara mereka adalah psikolog atau psikiater yang duduk melingkar tadi, semuanya para korban. Dan para korban ini kemudian akan cerita semua dosa yang mereka pernah lakukan yang terhubung dengan apa yang ingin diselesaikan. Kalau dia terhubung dengan alkohol, maka dia akan cerita bagaimana beratnya dia terhubung dengan alkohol.
Kalau dia yang kecanduan pornografi, maka dia akan cerita bagaimana hebohnya dia terhubung dengan kecanduan pornografinya. Akibatnya orang-orang di dalam lingkaran itu jadi tahu rahasia orang-orang, dosanya diumbar, semua orang kemudian mendengar. Tapi menurut mereka setelah bercerita mereka merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena ketika mendengar orang lain, ternyata orang lain juga punya masalah yang berat, bahkan kadang-kadang lebih berat dari apa yang mereka rasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh manusia normal di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Orang-orang yang tidak membawa agama menjadi dasar pijak untuk mencari solusi hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memberitahu kita solusi yang lebih baik di dalam Islam. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya padamu tentangku, kasih tahu mereka bahwa aku sangat dekat. Aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku perkenankan semua doa-doa mereka dengan syarat mereka mau berdoa. Falyastajibuli, maka mereka juga harus mendengar permintaanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini setidak-tidaknya memberitahu kita bahwa Allah itu cukup dekat dengan kita, sehingga kita tidak perlu mengumbar apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang sudah lama kita sembunyikan kepada orang-orang. Ada agama-agama tertentu yang dosanya itu harus diceritakan kepada imam mereka. Imam mereka akan sembunyi di dalam satu ruangan. Kita akan datang menceritakan tentang dosa kita kepada imam. Dan imam kemudian akan mengatakan, engkau diberkati, dosamu diampuni. Kemudian surat pengampunan dosa keluar. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak perlu bercerita kepada siapa-siapa. Bahkan Islam melarang umatnya untuk menceritakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Islam melarang kita untuk mengumbar aib kita. Allah murka sekali kepada orang-orang yang dosanya ditutupi waktu malam, tapi waktu pagi dia teriak-teriak menceritakan. Allah murka kepada orang yang demikian. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kita untuk langsung bertemu Allah, karena Allah sangat dekat. Siapapun dia yang menjadi pendosa, datanglah menghadap Allah, memohon kepada Allah pengampunannya. Di dalam ayat yang lain, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi, di surat Az-Zumar ayat ke-53, Allah menyampaikan dengan sangat indah, "Qul ya ibadi," kata Allah, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Hai hamba-hambaku yang sudah terlanjur kelewat batas dengan hidupnya, sudah terlanjur berbuat dosa, sudah terlanjur masuk ke dalam lubang maksiat, kemana kalian semuanya, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang terlanjur demikian, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah kemudian, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah memang maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas ayat ini terkesan biasa, tapi kalau kita mau meneliti lebih jauh, Allah menggunakan kata-kata ibadi di sini. Padahal ayat ini bisa saja Allah menggunakan kata-kata alladzina. Allah bisa saja menyebutkan ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, hai orang-orang yang terlanjur kelewat batas dengan hidup mereka, hai orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Tapi Allah tidak menggunakan redaksi itu. Allah menggunakan kata ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Allah menggunakan kata ibadi. Ibadi itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita panggil anak kita, kita panggil ayah kita,
Ya bunayya, wahai anakku. Ya abati, wahai bapakku. Begitulah panggilan Allah kepada para pendosa. Bukan orang yang sholat ini, bukan orang yang rajin ibadah ini, bukan orang yang berpuasa ini. Ini orang maksiat. Orang maksiat yang dipanggil oleh Allah. Tapi Allah tetap memanggilnya dengan Qul ya ibadi, wahai hambaku. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Allah memanggil ibadi untuk hamba-hamba yang bermaksiat. Sayang kali hamba Allah kepada hamba-hambanya. Dipanggil demikian oleh Allah, diajak oleh Allah untuk kembali. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banding-bandingkan ayat ini dengan ayat yang lain, misalnya saja di dalam surat Al-Fajr, Allah juga memanggil ibadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Allah memanggil orang-orang. Siapa yang dipanggil oleh Allah ini? Ini orang rajin sholat, orang rajin puasa, orang rajin ibadah, orang yang pulang kepada Allah dengan mardiyah, ya. Mereka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang puas. Puas mereka. Mereka beribadah dengan cukup banyak selama di dunia. Kemudian apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, karena mereka akan digiring menuju surgaku, kata Allah. Allah panggil kata-kata dengan kata-kata indah, ibadi. Wajar, karena mereka adalah ahli ibadah. Orang-orang yang pulang kepada Allah dengan jiwa yang puas, jiwa yang tenang. Tapi ini pendosa yang dipanggil oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Bahkan sudah sampai pada dosa pun Allah masih memanggil kita dengan bahasa kasih sayangnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang dengan sengaja berbuat dosa, orang-orang fasik, apa kata Allah? Wa ammal ladzina fasaqu. Sementara orang-orang fasik, orang-orang yang dengan sengaja berbuat kemaksiatan, orang-orang yang dengan sengaja berbuat dosa, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap saat mereka berkeinginan untuk keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dikembalikan lagi mereka ke dalamnya. Wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan hari ini siksa neraka yang dulu ketika di dunia engkau dustai. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab ini terkesan sangat besar dan disediakan oleh Allah untuk para pendosa. Tapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, azab ini diberitakan jauh-jauh hari sebelum kita menghadapnya. Ketika kita masih di dunia, azab ini sudah diberitakan kepada kita. Dan itu pun, kalau itu pun tidak mempan untuk membuat kita terhalang dari maksiat, terhalang dari dosa, masih Allah bukakan pintu lain. Apa kata Allah kemudian? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, sudah begitu pun kata Allah, masih saja Allah tegur kita, Allah cubit kita dengan cubitan-cubitan kecil. Kenapa? Kata Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Allah kirim azab-azab kecil selama kita di dunia. Allah buat kecelakaan, Allah buat rumah kita terbakar, Allah buat bisnis kita hancur. Untuk apa? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, supaya kalian kembali, supaya kalian bertaubat, supaya kalian kenal Tuhan kalian lagi, supaya kalian kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya.
Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku jatahnya masuk surga. Setiap umatku, kullu itu menunjukkan semua, everyone, setiap orang, setiap individu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku jatahnya masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang dia sendiri tidak bersedia. Jalan Allah untuk masuk surga itu banyak, mudah, gampang, dan nikmat. Sementara jalan ke neraka sebenarnya susah, berat, dan tidak hebat. Orang-orang melaknat kita, Allah melaknat kita, malaikat melaknat kita. Tapi tetap saja jalan ke surga ini terlihat lebih berat daripada jalan ke neraka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita-kita yang hadir di masjid merasa topik ini tidak cocok untuk kita. Mungkin kita-kita yang hadir di masjid merasa topik ini cocok kalau diceramahkan kepada penzina, pemabuk, pecandu narkoba, koruptor, orang-orang yang berbuat maksiat. Masya Allah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara perangkap yang paling mengerikan adalah ketika kita merasa kita adalah salah satu orang yang soleh di muka dunia. Tidak ada orang yang tidak pantas untuk bertaubat. Semua kita pantas untuk mendapatkan topik taubat ini. Bahkan para rasul, bahkan para nabi. Nabi bertaubat setiap hari. Nabi ahli taubat, Rasul ahli taubat. Rasul SAW beristighfar dalam satu hari minimal 70 sampai 100 kali. 70 sampai 100 kali. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah surga, sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, bahkan diampuni dosa-dosanya yang belum ada. Tapi Rasul masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa kita? Siapa kita yang merasa sangat soleh? Siapa kita yang merasa sangat bagus ibadahnya, sangat taat kepada Allah, sehingga tidak perlu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa bahkan orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, yang taat beribadah, mereka tetap khawatir mereka akan masuk ke dalam neraka. Di dalam salah satu ayat di dalam surat As-Sajdah, kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang jauh lambungnya dari tempat tidur. Maknanya mereka jarang tidur kalau malam. Mereka lebih banyak untuk menghabiskan waktunya untuk menunaikan sholat malam. Jarang mereka lambungnya tertidur, jarang lambungnya ke tempat tidur. Ini orang taat, ini orang bagus ibadatnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang menjaga solat tahajudnya akan mendapatkan maqamam mahmudah, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun itu diketahui oleh orang ini, apa yang terjadi dengan orang ini? Meskipun dia sudah tahajud luar biasa, apakah dia merasa soleh? Apakah dia merasa taat? Apakah dia merasa pantas menjadi ahli surga? Tidak. Apa yang dia lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Dia tetap berdoa kepada Allah dengan rasa khawatir. Apa yang dia khawatirkan? Khawatir, ya Allah, jangan-jangan ibadahku ini tidak sesuai, jangan-jangan ibadahku ini tak pantas diterima. Wa tama'a, kemudian penuh berharap pada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan satu-satunya ayat yang bercerita dengan cara yang sama. Di dalam surat Al-Furqan sama kasusnya. Allah cerita tentang ibadur rahman, orang-orang yang dipuji oleh Allah, yang disebut oleh Allah hamba yang maha penyayang. Siapa mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri di hadapan Tuhan mereka. Tapi apakah itu cukup untuk membuat mereka merasa yakin mereka akan masuk surga? Tidak. Ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam.
Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, bebaskan kami dari neraka jahanam, dari neraka jahanam. Mereka bahkan merasa bahwa mereka cocok untuk neraka jahanam, padahal ibadahnya sudah sedemikian rupa. Tapi mereka malah merasa takut, jangan-jangan aku lebih cocok ke neraka jahanam daripada masuk ke dalam surga. Itu sebabnya mereka berdoa, Rabbana surif anna adzab jahannam. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat hari ini orang-orang yang rajin sholat ke masjid, terjaga sholat 5 waktunya, 1 hari 5 kali. Langsung mereka merasa taat, mereka merasa soleh, mereka merasa ahli surga, mereka merasa paling taat di antara orang-orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perangkap sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini perangkap yang dibisikkan oleh setan untuk membuat kita merasa bangga, merasa sombong dengan amal ibadah kita. Padahal sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan, la yadkhulu ahadum minkum amaluhul jannah. Kalian tidak ada satupun yang akan masuk surga dengan amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah. Wala ana, aku juga tidak. Illa birahmatim minallah, kecuali dengan kasih sayang Allah. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ibadah luar biasa? Karena kita tidak tahu bagian mana dari ibadah kita yang akan diterima. Imam Malik suatu ketika bermimpi, ketika sedang menulis buku, karena kecapean beliau tertidur di atas kursi. Dalam mimpinya beliau ditatangi oleh malaikat. Malaikat kemudian bertanya kepada Imam Malik, coba sebutkan menurutmu, apa di antara amalanmu yang membawamu ke dalam surga? Imam Malik kemudian dengan ilmu agama yang cukup banyak yang beliau miliki, mengatakan kepada malaikat ini, amalan-amalan yang tersembunyi, yang insya Allah keikhlasannya terjaga, seperti solat tahajud di waktu malam, ketika kita sendirian di kamar, tidak ada orang yang lihat, kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita menangis di hadapan Tuhan, luar biasa. Imam Malik mengira itulah amalan yang akan membawanya ke surga. Sehingga Imam Malik mengatakan, tahajudku. Lalu apa kata malaikat? Tidak, itu semua tertolak. Bagian mana juga yang akan membawamu ke dalam surga? Yaitu bagian ketika engkau menulis kitab dengan penamu, dan engkau menghentikan sejenak penamu, karena di ujung pena ada lalat yang sedang berusaha mengambil rizkinya. Amalan sekecil itu ternyata jika Allah berkenan, amalan sekecil itu pun akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan amalan-amalan kecil, dan jangan merasa bangga, dan jangan merasa aman dengan amalan yang sudah rutin dan istiqomah kita lakukan. Ada banyak orang ketika masbuk sholat, mendapati imam sudah ruku atau sudah sujud, mereka tidak bergabung, mereka menunggu di rakaat berikutnya. Kenapa? Karena mengira kalaupun kita bergabung, rakaatnya tidak akan dihitung juga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyuruh kita bergabung dimanapun kita ketemu. Ketemu waktu sujud, sujudlah. Ketemu waktu duduk antara sujud, duduklah. Ketemu waktu rukuk, rukuklah. Baru kemudian kita sambung apa yang kurang daripadanya. Kenapa bisa demikian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Memang rakaatnya tidak dikira, tapi subhana yang kita baca di dalam sujud kita dicatat oleh Allah. Jangan-jangan bacaan itulah satu-satunya yang Allah terima. Jangan-jangan bacaan itulah yang menggiring kita ke dalam surga. Siapa yang tahu? Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seberapa hebat pun dosa-dosa kita, mintalah kepada Allah ampunan. Allah punya ampunan jauh lebih besar daripada dosa yang kita miliki. Minta ampun kepada Allah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana dosa-dosa kita dibakar, bulan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka untuk orang-orang yang dalam bulan ini pun ternyata dosanya tidak terampunkan. Sebaliknya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah rajin sholat, rajin tilawah, hafal Al-Quran, paham agama dan sebagainya, jangan terlalu pede bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Tetap minta sama Allah, Rabbana surif anna adzab jahannam.
azab jahannam. Minta sama Allah supaya dibebaskan dari neraka jahanam. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarr wa muqama. Tak sanggup kita. Tak sanggup kita kalau dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Karena itu minta sama Allah pengampunan. Meskipun sehebat apapun kita ibadah, tetap mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk selalu menambah istiqamah ibadah kita, dan tetap tidak menyombongkan diri dengan ibadah kita, dan tetap tidak lupa untuk berdoa kepada Allah, memohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.